Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Wahyunur Amalia. Di sini saya akan menjelaskan terkait uji korelasi produk momen, kemudian uji korelasi range Spearman, dan uji korelasi data kualitatif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan soalnya terlebih dahulu sebelum kita mulai menganalisis korelasi produk momen dan range Spearman dan data kualitatif. Yang pertama di sini kita lihat soalnya terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, korelasi produk momen. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi atau hubungan antara pendapatan masyarakat dengan besarnya tabungan di Desa Sumberjo. Kemudian penelitian tersebut diambil sampel sebanyak 10 keluarga. Sebelum kita mulai menganalisis, kita melihat materinya terlebih dahulu terkait produk momen. Yang pertama itu uji korelasi Pearson, di mana bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Kemudian jenis hubungan antara variabel X dan Y itu dapat bersifat positif dan negatif. Kemudian pedoman derajat hubungan. Nilai Pearson correlation 0,00 sampai dengan 0,20 itu artinya tidak ada korelasi. Kemudian nilai Pearson correlation 0,21 sampai dengan 0,40 artinya korelasi lemah. Kemudian yang ketiga, nilai Pearson correlation 0,41 sampai dengan 0,60 itu artinya korelasi sedang. Kemudian jika nilai Pearson correlation 0,61 sampai dengan 0,80 artinya korelasi kuat. Kemudian jika nilai Pearson correlation 0,81 sampai dengan 1,00 artinya korelasi sempurna. Kemudian dasar pengambilan keputusan dalam korelasi produk momen. Yang pertama, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka berkorelasi atau berhubungan. Kemudian jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka artinya tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Oke, kemudian kita masuk untuk mulai menghitung korelasi produk momen. Oke, yang pertama kita buka program SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik variable view. Di sini variable view. Kemudian di sini kan ada bagian name, kita isi dengan X. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ganti measure dengan scale, dengan nominal ini. Kemudian ini kita ganti dengan center supaya nanti itu hasilnya itu ke tengah. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Labelnya tadi kan soalnya tentang untuk meneliti hubungan antara pendapatan dan besarnya tabungan. Di sini kita tulis oke, kemudian pada name kedua kita tulis Y. Nah, sama ini kolom desimalnya kita ganti 0. Kemudian pada bagian label kita tulis pendapatan. Oke, kemudian ini layer kita ubah menjadi center
dan measure kita ganti dengan nominal. Oke, setelah itu kita klik data view. Kemudian akan muncul bagian seperti ini. Kemudian kita masukkan data yang akan kita data tabungan dan juga data pendapatan yang ada di Excel ya. Ini sudah saya siapkan di Excel. Oke. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita paste pada bagian kolom X. Oke, selanjutnya kita copy lagi bagian pendapatan atau Y. Kemudian kita paste pada kolom Y. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita dari menu SPSS kita pilih menu analis. Kemudian kita pilih correlation. Kemudian kita klik Bivaret. Kemudian pada kolom Bivaret correlation ini kan kita pindahkan tabungan ke variabel. Pendapatan juga kita pindah ke variabel. Setelah itu pada correlation koefisien kita pilih atau kita klik percent. Oke, ini kita sudah klik percent ya. Kemudian pada test of signifikansi kita pilih to talent. Oke, kita klik yang to talent. Kemudian ini kita klik flex significant correlation. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul kotak dialog. Ini ya kotak dialog. Dari sini kita tahu bahwa percent correlation itu senilai 0,981. Kemudian signifikasi to talent itu sebesar 0,00. Kemudian N-nya itu berjumlah 10. Kemudian kalau dalam pada pendapatan percent correlation itu 0,981. Kemudian signifikasi to talent-nya itu 0,00 dan N-nya itu ada 10. Berarti kita bisa simpulkan bahwa dari tabel output tersebut bahwa koefisien korelasi antara tabungan dan pendapatan ialah sebesar 0,981. Kemudian disertai signifikansi itu berapa? 0,00. Kemudian berdasarkan kriteria keputusan ini disimpulkan juga bahwa korelasi dari kedua variabel yaitu tabungan dan pendapatan adalah signifikan, yang dimana tadi sudah dijelaskan di materi bahwa
Nih, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Nah, jadi di sini antara variabel tabungan dan pendapatan itu ada hubungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal kedua tentang korelasi Reng-Spearman. Jadi soalnya itu diambil secara acak sebanyak 12 orang mahasiswa yang menempuh mata kuliah matematika dan statistik. Nilai ujian akhir yang diperoleh mahasiswa tersebut adalah, nah ini itunya ya datanya. Kemudian kita masuk ke materinya terlebih dahulu sebelum kita mulai menghitung uji korelasi Reng-Spearman-nya. Yang pertama, dasar pengambilan keputusan. Ya, yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 itu artinya maka berkorelasi. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka artinya tidak berkorelasi. Kemudian pedoman correlation coefficient. Jika 0,05 sampai 0,25 itu artinya korelasi sangat lemah. Kemudian jika 0,26 sampai 0,50 artinya korelasi cukup. Kemudian jika 0,51 sampai 0,75 itu artinya korelasi kuat. Kemudian jika 0,76 sampai 0,99 itu artinya korelasi sangat kuat. Kemudian jika 1,00 itu artinya korelasi sempurna. Sekarang kita mulai menghitung. Pertama kita buka program SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, di sini seperti biasa kita klik variable view-nya. Kemudian pada bagian name kita klik kita tulis X ya, maaf. Kemudian desimalnya kita nolkan. Kemudian pada bagian label kita tulis matematika. Kemudian pada bagian measure kita ganti dengan nominal dan legend kita ganti dengan center. Kemudian kolom kedua kita tulis dengan Y. Kayak pada bagian desimal kita ganti 0. Kemudian pada bagian label kita tulis statistik. Kemudian legend kita sama, kita ganti center dan measure kita ganti dengan nominal. Oke, setelah selesai kita klik data view. Ini yang ada di bawah ya, data view. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ambil datanya yang sudah saya tulis ya di Excel. Kita copy datanya terlebih dahulu ya. Dan kita masukkan ke SPSS-nya. Kita paste. Kemudian kita copy yang data Y-nya. Kita paste ke kolom Y. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini,
Kemudian kita pilih atau kita klik analis. Kemudian kita pilih correlation. Kemudian kita klik Bifaret. Oke. Kemudian pada bagian Bifaret correlation kita pindahkan variabel matematika ke kolom variabel. Kita pindahkan semua ya dengan mengklik centang biru ini. Kemudian pada correlation coefficient ini yang harus diperhatikan ya. Jadi kita memilih range Spearman, bukan percent ya, bukan yang seperti tadi. Oke, kemudian pada two of significance kita tetap pilih two talent. Kemudian kemudian kita centang flag significant correlation. Setelah itu kita klik OK. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, dari sini kita tahu bahwa matematika matematika pada correlation coefficient itu sebesar 0,975. Kemudian pada significant to talent itu sebesar 0,00. Kemudian n atau sampelnya, banyaknya sampel itu 12. Kemudian pada bagian statistik correlation coefficient itu juga sama 0,975. Kemudian pada signifikansi to talent itu 0,00. Kemudian n-nya atau jumlah sampelnya itu ada 12. Dan dari tabel output tersebut dikatakan bahwa koefisien korelasi antara matematika dan statistika itu sebesar 0,975. Kemudian disertai dengan signifikansi to talent itu 0,00. Kemudian dari data ini kita dapat simpulkan bahwa korelasi dari dua variabel yaitu matematika dan statistika itu signifikansi atau memiliki hubungan. Karena di sini signifikansi to talent-nya itu lebih kecil atau kurang dari 0,05. Kemudian sifat dari korelasinya itu positif, di mana variabel bebasnya itu artinya itu variabel bebas atau independen. Dan korelasi yang terjadi antara matematika dan statistika itu bisa kita lihat soalnya terlebih dahulu. Kayak ini masuknya ke ini ya, berarti artinya itu sangat kuat. Sebelumnya saya juga sudah menghitung secara manual ini ya, jadi ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga, yaitu korelasi data kualitatif, di mana soalnya yaitu Direktur Sumber Daya Manusia sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah. Untuk membuktikan hal tersebut, diadakan penilaian terhadap kerajinan dari 50 orang pekerja dan diperoleh data sebagai berikut. Ini ya datanya. Kemudian kita mulai masuk untuk menghitung data tersebut di SPSS. Selanjutnya kita yang pertama buka program SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, seperti biasa atau sama yang seperti sebelumnya, kita klik variable view. Kemudian pada bagian ini kita klik dengan kerajinan. Kemudian bawahnya kita klik asal daerah, atau kita klik daerah saja.
Oke, kemudian ini kita ganti 0. Oke, kemudian pada bagian label kita tulis tingkat kerajinan. Kemudian yang kedua kita tulis asal daerah. Oke, kemudian pada bagian lab kita ganti center. Yang bawah juga sama, kita ganti center. Kemudian pada bagian measure kita ganti dengan nominal. Oke, kemudian bagian values ini kita ganti ya. Ganti 1 dengan label rajin. Kemudian kita klik ADD. Kemudian kita klik 2, tulis 2. Kemudian pada bagian label kita tulis kurang rajin. Dan kita ADD lagi. Kita klik OK. Kemudian bagian bawah, pada bagian value kita tulis 1. Kemudian pada bagian label kita tulis dalam kotak. Dan kita klik ADD. Kemudian kita pada bagian value kita tulis 2, dan pada bagian label kita tulis luar kota, dan kita klik ADD. Kemudian setelah selesai kita klik OK. Setelah semua sudah selesai, kita klik data view. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masuk ke Excel atau kita mengambil datanya ya yang sudah saya siapkan. Oke, ini datanya. Di sini yang kita copy itu bagian kode. Oke, kita copy ya kodenya. Dan kita pindahkan ke SPSS-nya. Kita paste. Oke, kemudian yang kedua kita juga sama. Kita copy kode yang kedua. Kemudian kita paste ke kolom daerah. Oke, setelah itu kita klik analis. Nah, kemudian kita pilih yang data deskriptif, maksudnya deskriptif statistik. Kemudian kita pilih college. Kemudian kita pindahkan yang tingkat kerajinan ke kolom row. Oke, kemudian yang asal daerah kita pindahkan ke kolom. Setelah itu kita klik statistik.
kemudian kita pilih chi-square, dan pada bagian nominal kita pilih kontingensi, kemudian kita klik continue. Kemudian pada bagian sales kita pilih ini ya, ini yang count kita pilih yang observed. Kemudian pada kolom percentage kita pilih yang raw, dan kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita bisa dapat ya ini hasilnya. Dari hasil tersebut kita tahu bahwa percent chi-square itu 1,587, kemudian continue correction itu 0,983. Kemudian pada bagian kontingensi koefisien itu 0,175. Jadi hasil ini juga sama seperti yang telah saya buat, tapi tapi manual ya. Ini soalnya. Jadi nilai chi-square-nya itu 0,175 ya. Kemudian ininya kita dapat nilai 1,587. Sekian video dari saya terkait korelasi produk momen, korelasi range Spearman, dan korelasi data kualitatif. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.